Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah kita bahas di video sebelumnya kalau di sini saya akan membahas kenapa sih kita itu nggak harus sebenarnya ya, enaknya kalau mengikuti konvensi atau standar dari penamaan entah nanti model, tabel, kolom itu ya kenapa enak gitu ya. Terus metode-metode di controller itu kenapa enak kalau kita ngikutin Laravel ya. Oke, jadi sekarang saya akan tunjukkan terlebih dulu. Kita bisa ngecek daftar routing yang sudah kita punya dengan PHP Artisan route list seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini ya. Untuk tweets itu ada 1, 2 beberapa ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. 4 ya, 4 di sini untuk tweet. Oke, 4 ya. Nah, ini namanya tweets, .store, tweets, destroy, tweets, update, dan seterusnya. Ini yang kita punya. Terus metode-metodenya itu ada index, store. Oke, kita nggak ada create ya, edit. Sebenarnya ada create untuk bikin resource itu ya. Jadi kita akan jelasin kenapa kita butuh seperti ini ya. Nah, ketika kita mengikuti konvensi dari Laravel seperti ini, ada update seperti ini, ada store, ada index, ada edit, ada update, ada destroy. Itu adalah enaknya ketika kita bahas di sini ya. Kita routingnya ini kok daftarinnya tuh banyak banget ya. Nah, kita bisa mempersingkat kalau kita pakai resource ya. Saya bisa hapus ini. Oke. Mungkin di sini saya komentarin dulu deh ya, biar nggak terlalu brutal. Oke, jadi di sini saya bisa buat route resource. Nah, di sini kita kasih nama tweets dan di sini koma tweet controller class seperti ini. Dan kita udah nggak kasih nama-nama ya, jadi otomatis nanti ada namanya. Oke, kita balik ke terminal. Kita cek PHP Artisan route list, oke? Nah, di sini kita bisa lihat sudah terdaftar. Ada tweet create, show initial, kita nggak punya. Tweets destroy ada. Nah, metodenya juga destroy. Jadi, kalau kita gunakan ini, maka otomatis terdeteksi dan itu akan bisa ya. Karena yang digunakan metodenya controller itu ada di sini dan sesuai gitu ya. Jadi, emang kalau pakai route resource ini ya, konvensinya harus sesuai gitu ya. Kemudian, di sini ya, kalau mau nambahin middleware ini ya, nanti kita bahas tentang middleware. Jadi, apa sih middleware itu ya? Oke, jadi nanti kita bahas. Cuman ya sementara kita bahas di sini dulu ya. Kita tambahkan gitu aja di route-nya. Jadi nggak perlu nulis satu persatu seperti ini. Jadi kita bisa hapus sekarang ya. Nah, lalu untuk mengecek apakah ini masih berhasil atau enggak gitu kita buka lah ya. Kita refresh, tes. Oke, berhasil untuk tweetnya, untuk edit. Nah, masih berhasil ya. Oke, masih berhasil. Nah, mungkin ada beberapa mungkin yang gagal di sini ya. Maksudnya karena ada di beberapa mesin, mesin laptop atau komputer lah ya istilahnya ya. Ya kalau nyebutnya ya mesin. Itu nggak bisa ngedetect. Ngedetectnya itu nggak apa ya, karena di sini variabelnya itu tweet, tapi yang diterima di controllernya itu adalah ID ini ya, ada yang strict. Strict itu ya apa ya, harus dituruti gitu ya, maksudnya ketat gitu aturannya. Nah itu harus ditulis juga dengan variabelnya tweet seperti ini untuk nulisnya. Jadi di sini bisa diganti ID-nya dengan tweet seperti itu. Oke, jadi misalnya di sini saya ganti tweet pun harusnya nggak masalah ya. Jadi untuk $ID ini semua akan saya ganti dengan tweet ya. Kita coba, kita refresh, edit masih bisa masuk, edit berhasil ya. Edit TS, edit, nah masih berhasil. Delete, nah berhasil juga. Jadi ada beberapa, sebagian mungkin yang nggak tahu, itu ada perbedaan memang ya. Jadi kalau dia nggak sesuai untuk variabelnya, itu akan error. Jadi disesuaikan variabelnya dengan route-nya ini ya. Jadi kawan-kawan bisa ngecek route-nya terlebih dulu untuk mungkin kalau ada error jadi tahu, oh ternyata parameternya itu mintanya variabelnya tweet bukan ID gitu ya. Jadi biasanya ada error di situ. Oke, lah. Sebagai pengguna VS Code, saya juga ada tips ya di sini kayaknya masih berlaku atau masih bisa ya. Route list. Nah, di sini saya punya ekstensi yang namanya
PHP Artisan, Laravel Artisan kalau nggak salah ya ekstensinya. Nah, di sini kita bisa menampilkan daftar root-nya ini ya. Display middleware nggak usah, action nggak, atau apa URL-nya nggak, metodenya nggak gitu ya. Nah, di sini misalnya kita mau filter tweets, oke. Nah, kita punya routing ini ya. Kalau kita pakai resource ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 routing untuk tweets-nya. Kalau nggak butuh bisa dikasih except, karena di sini kita nggak pakai create ini ya, kita nggak punya method create, kita nggak punya show, jadi kita bisa hilangkan ini. Tweet index ada ya, pakai index ya. Oke, jadi bisa kita hilangkan aja untuk bagian create dan show-nya aja ya. Jadi kita bisa hilangkan di sini, kita bisa tambahkan method except ya. Oke. Nah, di sini kita tambahkan metode except. Oke, ini gara-gara root list ini deh errornya ya. Misalnya konsolnya keluar terus. Except namanya bisa pakai string, bisa pakai array ya. Jadi bebas. Misalnya di sini saya create dan show karena kita nggak punya show-nya. Show-nya tuh SHOW seperti ini. Sekarang saya coba buka pakai Artisan root list ini lagi. Oke, kita tunggu. Ya mungkin agak lama karena ini ekstensi untuk menampilkan secara rapi kayak gini ya. Jadi ya boleh digunakan, boleh enggak sih. Bisa pakai PHP Artisan root list juga bisa ya. Nah, tweet di sini kita lihat. Oke, yang ada cuma index, store, update, destroy, dan edit ya. Jadi yang kita accept akan hilang. Jadi kita bisa gini ya, maksudnya walaupun pakai resource itu ya nggak harus semuanya itu dipakai gitu ya, bisa dihilangkan atau bisa tiadakan atau nggak digunakan gitu ya untuk routingnya, atau untuk ya beberapa metode yang emang kita nggak perlu di bagian tersebut. Jadi ini salah satu keuntungan kalau mengikuti konvensi dari Laravel. Oke, kita akan lanjut apa nih ya? Kita lanjut apa ya? Edit, delete sudah, berarti mungkin kita akan memberikan komentar untuk sebuah tweet ini ya. Jadi kita akan bermain dengan relasi dari tweet dengan komen ya. Jadi setiap tweet akan punya komentar. Jadi yang komentar itu ya bisa dari user lainnya. Nanti kita coba dengan bikin user yang lain di sini. Oke, kita lanjut di bagian berikutnya.